bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita merayakan Pesta Santo Petrus dan Paulus, dua tokoh besar di dalam gereja, khususnya di dalam gereja Katolik. Mengapa saya mengatakan di dalam gereja Katolik? Karena dua tokoh ini punya tempat yang sangat istimewa. Bukan cuma Yesus, tetapi suksesi apostolik atau kemudian regenerasi, pelimpahan kuasa. Pertama-tama tidak hanya ditujukan kepada gereja pada umumnya, tetapi pada tokoh tertentu. Dan tokoh utamanya adalah Petrus dan Paulus. Gereja Katolik sangat mengistimewakan dua tokoh ini. Gereja berkembang, bertumbuh sampai saat ini berkat karya Roh Kudus yang terjadi di dalam dua tokoh ini. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaannya, mengapa dua tokoh ini begitu istimewa, khususnya di dalam gereja Katolik? Karena kita kalau kemudian kembali kepada Injil hari ini, jawaban yang paling pasti bahwa Petrus itu memberi pengakuan yang tepat tentang siapakah Yesus. Yesus adalah Mesias. Maka pertama-tama, kedekatan dengan Yesus, pengalaman ada bersama dengan Yesus, dan keberanian untuk berbicara di hadapan Yesus, itu menjadi kekuatan pertama-tama bagi Petrus untuk kemudian mengakui siapakah Yesus secara benar. Maka pertama-tama kita perlu berterima kasih kepada gereja yang terus melahirkan Petrus-Petrus yang lain. Kita berdoa bagi Paus yang sekarang Leo ke-14, para saudara-saudariku, yang terus akan mewartakan kebenaran tentang Injil. Kita berterima kasih kepada Paulus-Paulus yang lain yang terus dengan semangat misioner menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia. Maka gereja kita bersifat gereja yang misioner. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam makna pertama-tama dari kedua tokoh ini adalah pertama-tama kita perlu hidup dekat dengan Yesus, perlu mengenal dengan Yesus, mengenal Yesus, dan perlu memberi pengakuan tentang siapa Yesus secara benar untuk hidup kita. Pengalaman hidup kita, pergulatan hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita akan mengantar kita untuk mengenal siapakah Allah secara benar, khusus untuk hidup kita, secara khusus untuk pribadi kita. Dan dalam semangat Paulus, kita diberi semangat untuk menjadi
memiliki semangat misioner untuk mewartakan Tuhan dengan berani kepada siapa saja dalam hidup kita. Kepada orang-orang mungkin yang belum mengenal Kristus, kita mewartakan. Kita mewartakan pertama-tama kebaikan Tuhan. Bukan apa yang kita ketahui tentang Yesus, tetapi kebaikan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kepada siapa saja. Kita mengulurkan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kepada siapa saja. Tanpa memandang bulu. Disitulah nilai misioner. Maka mari para saudara dan saudariku, taburkanlah kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Hal-hal pengetahuan-pengetahuan yang kita terima akan pengenalan kita akan Yesus untuk berbagi kepada dunia. Karena Yesus selalu berpesan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Semoga Injil hidup dalam hidup kita dan kita berbagi semangat kegembiraan kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga Tuhan membantu dan senantiasa menuntun kita.